Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang laporan cakupan Google Search Console yang terlambat. Bukan terlambat 1-2 hari aja, tapi ini sampai terlambat 2 pekan. Apa kira-kira yang terjadi pada Google Search Console? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang masalah yang terjadi pada Google Search Console, yaitu laporan cakupan Google Search Console terlambat hingga 2 pekan. Nah, ada apa yang terjadi pada Google Search Console? Yuk, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu akrab dengan laporan cakupan Google Search Console, nah ini dia screenshotnya. Nah, laporan cakupan ini dapat teman-teman temukan pada bagian di bawah URL inspection ya. Kan paling atas itu overview, kemudian performance, kemudian URL inspection. Nah, yang keempat itu adalah coverage. Nah, pada bagian inilah laporan yang terlambat hingga mencapai 2 pekan. Laporan ini penting banget karena mencakup proses indexing pada search engine Google. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan cara kerja search engine ya. Nah, coba kita bahas sedikit tentang cara kerja search engine supaya kita kembali ingat ya. Nah, ini dia. Jadi, cara kerja search engine itu kan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu adalah crawl. Kemudian tahap kedua itu adalah indexing, dan tahap ketiga itu adalah ranking. Nah, crawl itu adalah proses yang digunakan bot search engine untuk mengunjungi halaman baru atau yang diperbaharui untuk ditambahkan ke indeks. Nah, kemudian proses berlanjut kepada indexing. Nah, indexing itu adalah proses yang dilakukan oleh Google atau mesin pencari yang lain dalam memahami elemen-elemen pada suatu halaman. Nah, laporan yang terlambat ini yang sampai 2 pekan ini adalah laporan proses indexing. Jadi ini penting banget buat website teman-teman. Informasi keterlambatan laporan cakupan Google Search Console ini pertama kali saya baca pada Search Engine Roundtable. Nah, ini ya. Awalnya saya baca terkejut banget. Kok bisa sampai proses indexing ini terganggu? Tapi ternyata setelah saya baca-baca, ternyata ini adalah hanya laporannya saja. Dan bahkan Google lewat John Mu itu sudah memberi klarifikasi. Nah, ini adalah tweet yang ditulis oleh John Mu pada tanggal 9 September. Nah, menurut John Mu, ini akan segera diperbaiki. Nah, karena udah ada klarifikasi dari John Mu, jadi saya nggak ambil pikir dan udah saya tinggalin aja beritanya begitu aja ya. Ngerjain yang lain. Nah, tapi pada hari ini saya cek kembali. Hari ini nih tanggal 14 ya. Tanggal 14 saya cek kembali, ternyata belum ada perubahan sama sekali terhadap laporan cakupan Google Search Console ini. Nah, ini membuat saya menjadi khawatir. Jangan-jangan berbagai artikel yang udah saya terbitkan setelah tanggal 1 September itu betul-betul nggak keindeks oleh Google. Karena nggak ada jalan lain, maka saya langsung cek Search Engine Result Page atau SERP ya, halaman hasil pencarian Google, supaya meyakinkan bahwa apakah halaman saya ini udah keindeks apa belum. Jadi saya langsung cek. Nah, ini screenshot dari Google Search Console saya ya. Ini menyatakan bahwa last update-nya masih tanggal 1 September. Nah, untuk itu saya langsung mengecek halaman hasil pencarian di Google, mencari berbagai artikel yang udah saya tulis mulai tanggal 1 September. Nah, ini salah satu artikel saya, judulnya apa itu bounce rate ya. Nah, ini saya cari pakai Chrome incognito supaya nggak ada. Ini pada halaman pertama belum masuk. Coba kita lihat pada halaman kedua. Nah ini. Nah, ini artikel yang udah saya tulis 6 hari yang lalu. Berarti setelah tanggal 1 September ya, 6 hari yang lalu. Nah, ternyata artikelnya sudah masuk ke halaman 2. Hal ini membuktikan bahwa ternyata masalah pada Search Console itu hanyalah masalah pelaporan saja atau masalah data. Tapi proses yang terjadi di Google, proses mulai dari crawl, indexing, sampai rankingnya, itu nggak masalah sama sekali. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mengenai traffic atau mengenai indexing pada website teman-teman. Karena proses itu nggak terganggu. Yang terganggu itu adalah hanya laporannya saja. Nah, masalahnya kalau teman-teman itu memerlukan laporan tersebut untuk
untuk memberikan laporan ke atasan teman-teman. Nah, itu bakal jadi masalah. Jadi teman-teman harus siapkan penjelasan ya mengenai hal ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman nggak perlu khawatir karena memang nggak ada masalah yang signifikan. Masalahnya hanya pada bagian laporan saja. Jadi mungkin teman-teman perlu menunggu beberapa hari hingga masalah ini dapat diatasi oleh Google. Oke, mungkin itu aja video singkat dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.